sebaliknya, saya mau sampaikan ke Ibu Uti, jenderal yang pukul kece bukan pukul Kristen tapi pukul kecenya, tetapi apa yang diucapkan kece menyakiti semua umat Islam di muka bumi ini. Rahmana, Kece berbicara yang memfitnah Yesus itu kita pandai sendiri, yang mengatakan Yesus itu nabi dari Nazaret. Kebodohan kamu, ketidaktahuan kamu, kebodohannya dari Ibu Yohanes 17:3 sudah jelas, Ibu. Ibu Uti saya lapor loh. Ibu Uti mengatakan kitab kami kitab sesat. Hari ini saya akan bikin laporan Ibu Uti. Ibu Uti mengatakan kita menghujat. Kamu sendiri tadi mengatakan kami apa? Ini terekam loh, Ibu. Ya coba aja putar lagi. Kalau otak hanya sepelintir jangan berdebat. Begitu. Ya itu ujung-ujung seperti ini. Karena umat Islam itu umat yang teraneh di dunia. Tetapi di saat dia mendengar ada yang menghina agamanya, menghina nabinya, menghina Tuhannya, niscaya orang tersebut dibunuh oleh pasukan Islam waktu di Ambon, sekarang menjadi pembela Islam. Kan luar biasa. Hancurnya kaum Lut itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena orang-orang masih ingkar dari jalan Allah. Ya, musnahnya umatnya Nuh itu kita ambil. Nggak nyambung. Dan kalian hanya mau mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalian yang bilang masalah sebut Yesus Nabi itu kitab Anda sendiri yang ngomong, bukan kita, Ibu Uti. Rahmana, kitab ya, Anda sendiri saja Anda pelintir. Sorry kalau saya dipelintir, mari saya buka bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak Allah. Mau saya tanya, Ibu Uti kan punya Tuhan anak manusia, ya? Dan itu tidak bisa Ibu bantah. Memang Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dia, karena memang Yesus sadar bahwa dia tidak patut disembah. Karena iblis dengan Ibu Uti, iblis lebih tahu Tuhan terlebih dahulu daripada Ibu. Tuh. Masa iblis tahu Tuhan yang mana, kok Ibu Uti tidak tahu Tuhan yang sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya antara Rahmana Raja dengan Uti Watimena, yang mana topik yang dibahas awalnya adalah perihal si Kosman bin Sunet ya, tersangka penistaan agama, yang mana Bu Uti Watimena ini mencoba membela Kosman bin Sunet ini. Namun Rahmana Raja tentu memberikan pandangannya terhadap Kosman yang sudah menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama ya. Karena menurut Rahmana Raja, Kosman tersebut sudah menyakiti hati seluruh umat Islam di dunia ya. Walaupun Kosman mendapat pukulan atau bogem mentah dari seorang jenderal, itu belumlah seberapa bila dibandingkan rasa sakit bagaimana tajamnya lidah si Kosman ini ketika menfitnah Islam. Kemudian juga mempermasalahkan tentang ketuhanan Yesus. Lagi-lagi Rahmana Raja mematahkan asumsi Uti Watimena ya. Nah, seperti biasa Rahmana Raja dengan kemampuannya bermain logika sehingga Watimena ini terjebak dan mengeluarkan pernyataan yang kembali kontroversial ya, karena mengatakan bahwa Al-Quran adalah ajaran sesat. Dan tentu saja ini langsung direspon oleh Rahmana Raja dengan mengatakan akan melaporkan Bu Uti segera ya, karena sudah melakukan juga penghinaan terhadap Al-Quran ya. Nah, bagaimana keseruan debat kedua orang ini kita akan saksikan bersama-sama.
Terlebih dulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta di-share. Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus menyuarakan kebenaran Islam, membentengi umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Sementara yang Mbak Uti katakan apa tadi ya? Apa narasi Mbak Uti tadi, lupa saya. Seolah Iya, Allah membela Tuhan. menyuruh Kan katanya kan judulnya kan Pak NB itu katanya dia membela Tuhannya. Nah, saya bertanya, logika kemana sih manusia kok membela Tuhan? Terbalik harusnya, Tuhan yang membela manusia. Ya. Baik banget itu Membela konsep Tuhan, dari Bu. mana Bela manusia agama, Tuhan? Bu. Bela agama, Bu. Ya agama ya Tuhan ya sama aja Pak Beda, loh. Bu. Beda loh, Bu. Beda. Sama aja. Pak Dhani Ya, masuk agama Pak ya Dhani. Tuhannya lah. Beda, Emang agama Bu. siapa yang punya? Begini aja. Dengan agama Di dalam gimana Bauti? Ya, di dalam Al-Quran mengatakan begini dalam surah Al-Baqarah ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marada. Di dalam hati mereka orang-orang yang memiliki penyakit hati, itu maknanya ya. Apabila manusia itu sudah memiliki penyakit hati, kata Allah, fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada. Niscaya Allah akan tambahkan penyakit itu. Bukti ayatnya apa? Nah, sekarang Ini logikanya kesatuan. Pak. Sekarang Ah, ini lagi. buktinya ternyata penyakit hatinya MKC itu Allah tambahkan penyakitnya. Ini terbukti kan, tambahan penyakit ini. Ya, di bengkak biru, lebam itu kan wajar. Karena di hati mereka, di hati Pak KC sudah ada penyakit. Apanya lagi? Saya bisa balikin lagi loh Pak, kalau ngomong-ngomong kayak gini. Sekarang saya mau tanya, penyakit hati di Pak Juma, penyakit hati di debater Islam itu apa Pak? Membahas Bauti, Alkitab, sabar dulu memutarbalikan- Bauti. Kita Ya, diskusi bukan debat memutarbalikan ini. fakta seperti itu. Apa nggak bilang itu penyakit hati Pak? Saya mau tanya Pak. Ada, Bu. Saya bicara sedikit. Jangan ya. jangan kebakar Pak Uti, jangan kebakar Saya jenggot. bicara Santai sedikit. santai Ya aja. nggak bisa jawab, karena ngawur-ngawur aja. Saya bicara Ya. sedikit. Nah, Pak Dhani begini. dulu, Pak Dhani baru sebentar ngomongnya. Saya kan Pak Dhani. Lanjut Pak Dhani. Pak Dhani lanjut Pak Dhani. Ya, kemudian di ayat yang lain Allah mengatakan sebaikan sering diungkapkan oleh para oten-oten, ya kan, yang mengatakan Allah sebaik-baiknya makirin, itu kan khairul makirin, sebaik-baiknya melakukan apa? Nah, itu tipu daya tadi. Mereka itu memang sudah melakukan tipu daya, terbukti, itu nyata kok. Terbukti mereka melakukan tipu daya, ternyata Allah lebih baik tipu dayanya, sehingga banyak terbongkar di sini. Mengetahui adanya sindikat-sindikat yang berkaitan dengan internasional, itu sudah diungkapkan oleh Bang HMC. Saya salut dengan Bang HMC, dia mampu untuk mengkolaborasikan, untuk membuka tabir yang selama ini manusia di Indonesia yang masih terhijab, artinya masih tertutup, sekarang dibuka oleh channel-channel HMC. HMC ini memang luar biasa bagi saya mu'alaf yang baru, tetapi yang mampu membuka tabir-tabir yang tidak mampu kita lihat selama ini. Nggak nyambung, Pak Dhani ngomong apa sih? Pak Dhani nggak nyambung. Nggak nyambung ngomongnya, jadi, ngomong apa sih maksudnya? Makanya tabir-tabir Nyambung, Pak. itulah yang Allah buka, menjadikan HMC sebagai mu'alaf itu membuka apa yang dilakukan oleh penghujat-penghujat Islam akan terbuka lebar luas, sehingga kita dengan mata kepala sendiri di YouTube kita bisa melihat mana penghujat dan mana pendebat. Karena kalau pendebat itu tidak pernah bermusuhan. Contoh Bang Aditya dengan Mbak Uti tidak pernah bermusuhan. Kemudian Bang Zuma yang keras dengan sang debaters tidak pernah bermusuhan, tidak pernah membenci, saling tegur sapa. Ya kan, tidak ada hatinya itu membenci kayak Ibu Uti, kayak saya nih dengan Bu Uti. Nggak ada rasa benci kok. Sungguh saya tidak, benar-benar saya bukan Cuma Pak bicara. Dhani ngeyel, Omong kosong. kekumplek. Saya Iya, nggak benci, namanya cuma debat. saya Yang namanya Iya. debat
Ya Allah itu wajar Bu Uti. Tapi rasa bencinya tanya aja Bang Aditya. Ada nggak Bang Aditya rasa benci dengan Bu Uti? Ya. Nah, Ada, dia bilang saya knalpot bocor. Ya, jadi Tetapi begini kalau Mbak Uti. Itu tanda sayang loh. tetapi dengan Bebek putih. Jadi begini Mbak Uti. Berdiskusi atau berdebat itu harus dipisahkan dengan apa namanya? Menista gitu loh Mbak Uti. Gitu loh. Seperti itu. Kalau berdebat saling ngata nggak apa-apa, sama ada dua arah kan. Ya, buktinya Mbak Uti tidak kita laporkan kok karena butuh orangnya baik. Kan demikian. Ya kalau kamu macam-macam saya juga lapor. Masa saya nggak boleh ngelapor, kalian boleh ngelapor, saya nggak boleh. Saya lapor Ini juga. loh. Mbak Uti, Mbak Aditya. Pak Madi itu bukan main dia dikata-katain di grupnya Pak Bobo ya Pak Dani ya. Tapi Mbak Dani tetap mau masuk gitu. Malam tadi sampai jam berapa saya pantau itu. Sabar Mbak Dani. Walaupun dikeroyokin kayak dikeroyok serigala ya Pak Dani ya. Apalagi ada si luar Lopos itu. biasa Wah, gitu. sudah. tapi sempat Jadi Pak Dani begini. kalau terus saya dengan kasihan Pak Dani. Pak Lobo. Pak Lobo itu saya masih kesel loh. Kita nggak Iya. ada bicara dengan dia, tahu-tahu dia langsung mencaci maki saya kan. Ya. Itu sempat emosi saya, terpancing emosi saya. Ya, Setelah itu baru ya, saya dia sadar, mancing itu. Itu piaraannya si Pak Bom itu logo itu. Saya nggak Saya tahu, tambah tapi sedikit wajahnya Pak Lobo udah saya kenal, udah saya lihat itu. Oh ini orangnya. Kayak apa namanya? Dapat Kayak wajah itu kayak nanas. Kayak buah nanas. Saya tambah sedikit boleh. Iya. Oh, Boleh, ya, Bang, ya. silakan Bang. Ayo Pak Aditya, moderator yang punya rumah. Ya, lanjut. Oke, saya sapa dulu Bang Rahman Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung Bang. Oke, silakan Bang Rahman Raja, langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. tentang bau game ini Bang ya. Soalnya saya lagi makan ini Bang. Lanjut dulu Bang, silakan. Jadi begini, kita tidak bisa semerta-merta salahkan jenderal atau salahkan orang Islam atau kita dari Islam salahkan orang Kristen. Kalau toh apa yang Pak Kace terima itu sesuai ajaran dia, apa yang dia tanam itu juga yang dia tuai. Ya. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Kalau memang Pak Kace itu beriman kepada Tuhan yang benar, tidak mungkin Tuhan salah kasih dia, takdir dia. Tidak mungkin Tuhan salah kasih dia tentang apa yang harus dia buat. Balasan yang dia buat. Ketika kita duduk berpikir secara sadar, kalau memang Kace benar, pasti Tuhan akan berikan perlindungan untuk dia. Kalau kita orang-orang yang beriman, dan saya kembali tadi saya senggol sedikit tentang Ibu Uti mengatakan Allah minta kita untuk membela dia. Begini, hari ini saya hina Presiden Jokowi, bukan presidennya yang turun ke saya, yang hukum saya secara langsung. Allah tidak minta dibela untuk keselamatan Allah. Gitu. Allah beda kayak Yesus. Yang dikejar Raja Herodes, Yusuf bawa lari Yesus ke kota lain. Allah tidak seperti itu. Jadi dengan pemaknaan membela Allah, membela agama Islam, syariatnya yang dibela. Ketika dihina kita harus meluruskan, kita harus membela. Oh bukan seperti itu. Tuh. Dengan ajaran kita saja sudah berbeda. Seharusnya orang-orang yang penginjil-penginjil yang dianiaya, dia harus bersuka cita. Karena Yesus berpesan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena namaku. Bukan kita ngotot, bukan kita bilang orang lain salah. Terimalah pikulan beban salib itu sesuai dengan ajaran kita. Iya. Oke, begini Mbak Uti, saya tambah dikit ya. Enggak, Romana, kamu mengatakan terimalah beban salib itu bukan karena kamu mempercayai kalimat yang ada atau ayat yang ada di Alkitab, tetapi kamu memakai ayat itu hanyalah untuk memanipulasi, mengatakan kepada orang Kristen, nih loh, sambil digebukin, nih loh, kamu jangan ngelawan saya ya, karena ada ayat tertulis di kitab kamu bahwa kamu tidak boleh melawan, langsung digebukin lagi. Wah, bukan jangan seperti lawan ya, itu, kamu harus Ibu patuh Uti. dengan Bukan ajaranmu. Nah, seperti contohnya Kiri, seperti kasih itu. kiri kanan. Ibu Contohnya Uti. seperti itu. Ibu Uti Contohnya begini. seperti itu. Jadi kalau Begini, kamu menuntut, begini, sebentar, Ibu Uti. ketika kamu menuntut orang Kristen untuk menuruti apa yang tercatat di dalam Alkitab, tetapi dengan bebasnya kamu melakukan kejahatan kepada mereka gitu, ini namanya memanipulasi dan Posisinya. memanfaatkan. tidak. Begini Ibu Uti, Memanfaatkan. ya Ibu Uti begini Ibu Uti. Ada firman
yang tertulis di kitab Ibu Uti ya, Nah, firman sekarang ini Ibu Uti ya. contohnya aja nih. Dengar ya, dulu, kamu Ibu paling Uti. banyak memakai ayat Alkitab ya. Kalau Ketika Ibu Pak Uti. Aceh membawa ayat Kalau Al-Quran, Ibu- kalian marah setengah kalau mati. Ibu Tetapi Uti ini punya Rahmana etika, Raja dan semua para debater Muslim, mereka membawa Ibu Alkitab Uti. itu 80% kebanyakan. Ibu- Tetapi kalian Ibu nggak ribut-ribut. Uti, Apa gantian sebabnya? ngomong dong, gantian Apa ngomong, sebabnya? gantian Karena orang ngomong. Muslim lebih Kenal paham. pedocor. Jangan kamu pakai Gantian ayat ngomong, kami. Ibu Uti. Rahmana Raja, Begitu kamu ya. pakai ayat kamu, Ibu- jangan pakai ayat Ibu kami. Ya, Uti. karena itu kamu tidak percayai, kamu tidak Ibu yakini, dan itu Uti. bukan ayatmu. Oh. Jadi jangan bawa Hello. ayat Kalian kami. percaya, Bu. Ini Eh, kenal Bang pedocor. Bang Rahmana topiknya ganti. Itu saya ingat perkataan Bu Uti. Zaman sekarang itu muncul nabi-nabi baru. Nah itu si Paul Jong hanya si itu. Si Iya, Ibu apa? Uti begini. Luga. Sabar dulu begini Ibu Uti. Bukan semerta-merta ada ayat yang saya singgung tadi lalu orang yang tidak salah, pendeta yang tidak salah kita kesana injak-injak, beda topiknya. Saya mau sampaikan ke Ibu Uti. Jenderal yang pukul kece bukan pukul Kristen tapi pukul kecenya. Tetapi apa yang diucapkan kece menyakiti semua umat Islam di muka bumi ini. Rahmana, Kece buka berbicara matamu, antara- buka berbicara matamu, agama, bro. Buka matamu. Ketika kamu mengatakan bahwa Pak Aceh melakukan itu semua, buka-buka ayat firman-Mu, kamu sendiri 80% dari debat kamu buka-buka Alkitab. Itu harus buka Memang- mata gitu loh. Jadi Jadi jangan Ibu, di orang kamu ada salahkan pendeta, kamu sendiri, Bu, kamu yang nggak menyalahin sadar. Aceh. Semua Ibu Uti, debater ada Muslim pendeta juga memakai yang ayat mengatakan Alkitab 80% Kasih ya. itu bukan Cuma nginjil tapi menghujat. 20% yang mereka berani bawa Qurannya sendiri. Lalu kenapa Ibu yang begini Uti. bukan masalah, tetapi ketika Pak Kaceh melakukan Ibu hal yang sama, Uti. kalian memarahinya gitu loh. Kalian tidak Makanya- terima ya mengacak-ngacak makanya, kitab Kak, kalian. Sedangkan yang makanya kalian kalau lakukan adalah berdoa, mengacak-ngacak kitab kami. Ibu Gak bisa Uti, begitu. Pernah nggak Apa Ibu saya Uti, Ibu bilang, Uti? pernah nggak saya pakai ayat Alkitab, lalu saya terjemahkan bahwa Yesus itu iblis? Pernah nggak? Saya tanya Ibu Uti. Kamu memakai ayat Alkitab dengan serampangan, dengan tidak tahu menahu, dengan sok-sok Beda tahu porsinya, ya. Karena Ibu jelas Uti. ya, Beda fakta porsinya. terpampang, Membenarkan, sebentar. Bu. Fakta terpampang Ibu di Uti. depan Beda mata kamu porsinya. bahwa orang Beda Kristen itu, porsinya. orang Gitu Kristen loh, itu Pak. jelas menyembah Yesus adalah Tuhan. Lalu kalian seleweng-selewengkan dengan cari, oh di dalam Alkitab itu Bibel ada sendiri ayat yang menyatakan mengatakan Yesus Yesus bukan itu Tuhan. utusan, Itu Bu. penyelewengan, Yohanes menyelewengkan 12 ayat Ibu orang lain. Uti, yang memfitnah Yesus itu kita pandai sendiri yang mengatakan Yesus itu Nah, nabi itu dari kan Nazaret. kebodohan kamu, ketidaktahuan kamu, Oh, kebodohannya ketololan kata kamu. Ibu Saya Yohanes tidak 17 tahu, juga tapi sudah saya tahu. jelas, Ibu. Yohanes Kebodohan 17 juga Ibu, sudah menurut kamu kebodohan jelas. dari kitab Ibu kitab-kitab sendiri. sesatmu itu. Gitu Mana loh. ada orang Kristen mengatakan Hamba Yesus bukan Tuhan? Allah, Nah, ini aku yang hanya saya katakan, utusan. ya. Ibu Uti saya lapor loh. Ibu Uti mengatakan kitab kami kitab sesat. Hari ini saya akan bikin laporan Ibu Uti. Ibu Uti Ya, mengatakan makanya kita kamu menghujat. sendiri tadi mengatakan kami apa? Apa-apaan Saya pernah sih bilang kamu? apa? Apakah tadi saya menghina? Coba dengar semua. Kamu Tidak ada. 100% memakai Saya ayat rekam loh, kami, saya ya rekam kan? loh. Saya rekam Kamu loh. 100% Nah, ini sudah malu. dapat. Kamu yang Ini bilang sudah kitab dapat. sesat, mana saya bilang kamu kitab sesat? Saya sudah Kamu dapat. sesat. Hah? Sudah dapat. Kamu sesat. Jadi Ibu Uti mengatakan kitab Mbak kami Uti kitab begini, sesat. begini mungkin Bang Rahmana. Saya tetap bikin laporan ini Ibu Uti. Bang Rahmana Nah, begini. laporan aja, lapor apa? Ibu Uti mengatakan kitab kami kitab sesat. Saya laporan dah. Mana, Saya coba? laporan dah. Mana? Saya Saya lapor. bilang kitab sesat. Kita nggak ngomong kitab. Kamu menyesatkan Saya bikin kitab laporan, tetap saya bikin bilang laporan. Kamu mengambil 80% Ini kitab saya. terekam loh, Ibu. Ya coba aja putar lagi. Dari Mana tadi saya bilang tidak kitab pernah sesat? mengatakan Oke, ajaran begini. Saya tidak Oke, mengatakan oke. itu. Bang Begini, saya Rahmana ambil alih. ditahan, Bang Rahmana ditahan, Bang. Begini, sabar, saya moderator dulu. Jadi begini. Sosokan, gaya-gaya bangga sekali yang lihat orang gitu. Ya ditahan Bangga Bang sekali. Adik, ya ditahan Bang Ya, Adik. jadi Iya, apaan begini sih? Mbak Uti. Ya, saya mewakili Bang Rahman Ah. Raja ya. Ya, saya sebagai pemilik channel saya minta maaf. Begini, tidak ada kita ingin melapor Mbak Uti. Mbak Uti orangnya baik kok ya. Jadi begini Iya, ya, mana mungkin ini Mbak Uti. memang- Apa sih dia Bukan nih? Ibu Uti. Ah. Ibu Uti yang Oh. menghina duluan. Dari tadi kan saya bicara lembut. Dia menghina duluan siapa? Ketika Saya kamu menghina melecehkan Pak. se- Pak Kamu Aditya, bilang, ada kamu Ustadz bilang Unggul. bahwa Saya menghina Pak dulu ya. Aceh Dari memakai Unggul. ayat Jadi begini, orang Mbak Uti. Kamu juga sama. Saya Kamu juga menghina sama. apa Ayat Ibu orang Uti? kamu sesat-sesatkan. Aku bilang begitu. Kamu menyesatkan Alkitab. Kami menyembah Yesus adalah Tuhan. Kita bicara tentang kitab saya. Saya nggak bilang Yang itu mengat- kupingmu Yang kemana. mengatakan Yesus Nabi itu Alkitab sendiri Ibu Uti. Kata siapa Yang yang mengatakan bilang Yesus kitab saya, Nabi itu Yesus Alkitab Nabi, kitab sendiri. saya sendiri. Oh tidak, Jadi- Yesus bukan cuma Nabi. Bukan cuma Nabi yang dicatat, tetapi dia dicatat sebagai Tuhan juga. Iya, Mau kamu nah, kemanakan.
Nabi yang dipertuhankan lah, kan dia itu disebut sudah sebagai lah Tuhan. itu. Nabi yang dipertuhankan dan itu Oh tidak, jelas siapa kok. yang mempertuhankan? Memang dia adalah Tuhan. Justru dia terlengkap dengan bukti-bukti. Segala Di kisah pembuktian para yang rasul. membuktikan bahwa dia adalah Tuhan itu Di tercatat kisah di para tempat kami. rasul, Bukan cuma sesungguhnya Allah ngawal-ngawal telah ngayul. menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah Di itu kisah karena para kebodohan rasul. kamu, ketidakmengertian kamu tentang konteks ayat itu. Makanya belajar dulu yang benar. Kitab Anda yang bicara, Jangan bukan kamu kitab yang saya. menuduh Tuhan kami bukan Gitu. Tuhan. Itu kan kesesatan kamu. Apakah Kenapa kata kamu jadi melaporkan itu saya saya? rubah? Orang Hah? kamu kok yang ini bilang saya Makanya tidak kalau kami sesat. makanya kalau otak setengah jangan berdebat. Kalau otak hanya sepelintir jangan berdebat. Begitu. Ya, itu berlaku Ujung-ujung buat seperti kamu. ini. Karena sudah tidak punya kata-kata mengatakan kitab kami sesat, gitu loh. Kamu yang mengatakan kamu Yesus bukan Tuhan. Jadi Bolehnya kamu jadi bilang Yesus bila bukan Anda Tuhan. mau pendeta Kami kamu menyembah apakah Yesus adalah otak Tuhan. Lalu Anda kamu itu bilang kami kosong? bukan menyembah Tuhan. Bagaimana itu? Saya- itu kan saya- sesat. Siapa bilang Bang saya Aditya, mengatakan dari tadi tolong sudah diri bicara jangan sampai demikian. melebar ya teman-teman. Oke. Begini, kita Ya, kembali ke tolong ya tema aja lah. Oke. teman-teman. Oke, jadi begini. Kita kembali ke tema Oke. aja dulu. Oke, kita sapa Kita dulu. jangan ribut-ribut tanpa nanti tidak mengedukasi kepada masyarakat. Nah, biar Oke. aja yang udah lalu ya sudah. Sekarang kita temanya bagaimana? Nih ada Edis ini. Oke, Ya kita kan, sapa ada dulu Edis, Edi. ahli Al-Qur'an. Iya. Ahli Al-Qur'an katanya. Iya. Ahli Silakan. Bentar ini. Yang berbelit-belit. Ya, oke, saya sapa Edis dulu. nanti katanya Rahmana mau lapor ya. Salah sedikit ungkit-ungkit Al-Quran dia mau lapor katanya. Dia yang Oh, bilang biasa kita itu, orang Bu. sesat kok kita juga mau dilapor. Buti, Ah. biasa itu. Mereka kan kalau Iya, dapat dia cuma lapor. gayanya kayak gitu. Mentang-mentang dia dibelain. ya. Begini. Kita kembali ke tema aja, Mbak Tia. Oke, sekarang ini ada yang bergabung ini Bang Edis, yang konon katanya pakar Al-Quran. Kita minta pendapatnya tentang apa Pak Aceh yang kena bogam ini untuk ini Bang Edis ya. Terus demikian juga dengan berita yang masih simpang siur ya. Saya juga belum mendapat kepastian apakah betul Pak Aceh juga dilumuri kotoran tinja gitu seperti itu yang apa yang beredar itu Bang Edis. Kira-kira gimana Bang Edis dengan Pak Aceh yang kena bogem dan sekaligus isu yang beredar tentang apa dilempari tinja apa dilumuri tinja atau apalah ya. Itu gimana Bang Edis pendapatnya? Silakan Bang Edis. Jangan putar-putar tapi Edis. Sebentar, suaranya kok seperti robotnya. Coba yang lain gimana? Apakah suaranya seperti robot? Enggak, Pak, biasa aja. tes. Ya, memang sinyalnya sekarang sinyal itu lagi kurang bagus memang di mana-mana ya seluruh Indonesia. Saya juga baru normal ini. Oh, sepertinya kok kayak robot suaranya. Tes 1 2 3. Ya udah, Nggak Edis apa-apa, keluar Pak. dulu aja, Edis keluar Coba dulu aja. coba saya keluar dulu, saya masuk lagi sebentar ya. Iya, betul, Dis. Bayar dulu. Pak, bagus, nggak ada masalah, Pak. Ya. Oke. No problem, biasanya nggak bagus, nggak ada masalah kok. Kita dengar baik-baik saja. Nah, Oke. artinya begini Bang Jadi Di. kawan-kawan, Silakan. Ya, silakan. ya, Silakan pada nih. jadi kawan-kawan ya, kalau bicara tentang MKC, sering kita dengar bahwasanya MKC ini kan digebukin sampai ada patah tulang lah, ya kan. Kita masih bersyukur lah kalau masih seperti itu. Tetapi di saat dia sudah diponis, sekali lagi kalau sudah diponis dan masuk ke tahanan yang lain, sudah ingkrah, saya rasa coba kita lihat nanti ya ke depannya, itu lebih parah lagi lah. Saya yakin itu. Kenapa saya katakan yakin lebih parah lagi? Karena saya selalu menyampaikan kepada teman-teman baik di YouTube, teman-temannya Mbak Uti maupun di Islam ya. Kemarin juga saya ngomong di channelnya Uni Dini. Saya katakan umat Islam itu umat yang teraneh di dunia. Sering saya sampaikan, umat yang teraneh di dunia. Jadi agama satu-satunya di dunia ini yang memiliki umat yang paling aneh adalah Islam. Kenapa? Saya alasannya begini, simple. Saya bilang, umat Islam sekalipun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak pandai ngaji, ya kan? Tidak ngerti agama. Tetapi di saat dia mendengar ada yang menghina agamanya, menghina nabinya, menghina Tuhannya, niscaya orang tersebut
sekali lagi ya, siap mengorbankan nyawa, harta bendanya, siap dia mengalirkan darahnya. Itulah anehnya umat Islam. Ini membuktikan ajaran Islam itu memang benar-benar nature. Sang apa namanya ya, ibaratkan memang sudah menjadi kodrat yang natural, sesuai dengan kodratnya manusia yang diciptakan oleh Allah. Benar sekali. Benar. Sangat luar biasa. Coba kita perhatikan di dunia ini, ada nggak umat seperti umat Islam? Bayangkan orang yang tidak mengerti agama. Contoh lagi, simple. Ini nyata di depan mata kita ya, nih Bang Rahmana Raja. Orang tuanya dibunuh oleh pasukan Islam. Tanya aja Bang Rahmana Raja ini benar atau tidak. Dibunuh oleh pasukan Islam waktu di Ambon. Sekarang menjadi pembela Islam. Kan luar biasa. Sama juga pada zaman Rasulullah, waktu dia berperang perang Badar. Banyak, ya kan, banyak yang memusuh Islam dan mati. Yang musuh-musuh orang tuanya mati di perang Badar itu, anaknya menjadi pengikut Islam. Banyak menjadi pasukan-pasukan Rasulullah yang siap membela Rasulullah. Padahal orang tuanya mati di perang Badar menyerang Islam. Tapi anak-anak keturunannya dengan gagah berani membela ajaran Islam, dengan gagah berani membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan luar biasa ini. Coba Anda renungkan lah. Silakan direnungkan itu. Makanya kan Ini orang tua. saya mau sampaikan. Silakan lanjut. Sebenci-bencinya saudara-saudara kita yang lain tentang Islam, hujat Islam, mereka belum pernah berdiri ya melawan Islam itu sendiri, belum pernah berperang melawan kaum Islam, belum pernah mereka berperang melawan jihad. Saya bukti nyata, ya, saya bukti nyata, dan saya siap mempertanggungjawabkan kata-kata saya. Kalau memang ada orang yang tidak percaya, silakan turun di kampung saya, pertanyakan orang tua saya kemana, keluarga saya yang lain kemana. Saya di satu kampung, saya sendiri yang muslim. Ya. Cuma ada keindahan, ketika om saya hilang, waktu kerusuhan, selama 20 tahun tidak pernah komunikasi. Berapa hari lalu saya komunikasi, alhamdulillah, beliau juga sudah ikut saya dalam Islam. Bahkan dia lebih dulu masuk Islam ketimbang saya. Ya, saya bersyukur. Segala sesuatu kejadian ada hikmahnya. Kita mengambil hikmah daripada kejadian, bukan kita ngotot segala sesuatu. Oh ini jahat, ini jahat. Jangan dulu. Ya. Kita kembali. Hancurnya kaum Lut itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena orang-orang masih ingkar dari jalan Allah. Ya. Musnahnya umatnya Nuh itu kita ambil hikmahnya. Karena orang-orang selalu ingkar dari jalan Allah. Oleh sebab itu Allah selalu bertanya, wahai hambaku, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Engkau meminta emas, sudah saya ciptakan di dalam perut bumi. Engkau meminta ikan, sudah saya ciptakan lautan begitu luas. Mau minta napas, sudah saya kirim angin sebagian rahmat dariku. Kita mau cari apa lagi di muka bumi ini? Semua sudah lengkap. Yang kurang kita manusia, kurang bersyukur kepada Allah dan jauh dari jalan Allah. Ketika kita berdoa, kenapa saya berdoa hari ini saya tidak dikabulkan? Allah berkata, aku sudah cari engkau di antara orang yang sholat, engkau tidak ada. Aku sudah cari engkau di antara orang yang bersedekah, kamu tidak ada. Aku sudah cari engkau kepada orang-orang yang berzikir, engkau pula tidak ada. Aku mencari kau di antara orang-orang yang berselawat, engkau tidak ada. Bagaimana saya harus mengabulkan doamu, sedangkan engkau jauh dari jalanku? Ya, oke. Jadi begini, jadi begini Mbak Uti tadi kan bertanya ya, bagaimana sih logisnya kok Tuhan harus dibela katanya kan? Begini Mbak Uti ya, sederhananya ini kan Mbak Uti tadi bertanya secara logis ya. Tuhan itu kan memberi manusia itu free will Mbak Uti ya. Artinya manusia itu boleh ingkar, boleh beriman ya kan? Manusia itu mau mencela Tuhan sekalipun Tuhan itu tidak akan pernah membela dirinya. Nah, cuman yang perlu digarisbawahi di sini, manusia kan diberi free will Mbak Uti ya. Artinya ketika umat Islam itu agamanya dihina, lah itu kebebasan kami juga untuk membela gitu loh ya, karena memang Tuhan kami memberi hak kebebasan tadi untuk membela agama kami. Logis kan Mbak Uti ya. Nah, demikian juga Mbak Uti membela Pak Aceh mati-matian itu juga bagian dari membela Yesus gitu loh ya kan. Itu tidak bisa dipungkiri juga, bahkan sampai ribut satu pintu dua pintu bla 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 segala macam kan. Artinya di situ itu
Mbak Uti memandang Pak Aceh ini sebagai seorang hero kan, pahlawan bagi Kristus, kan demikian. Padahal Salah lah. Saya bela Pak Aceh bukan karena saya bela Tuhan saya. Tuhan saya mah nggak perlu dibela. Dialah pembela saya. Ketika saya lapar, saya minta duit sama dia. Ketika saya sakit, saya minta kesembuhan sama dia. Bukannya kan saya begini. menyembuhkan Tuhan saya. Bukannya saya ngasih duit Tuhan saya. Salah. Nggak, perumpamannya nggak cocok, nggak nyambung. Nah begini kan nyambung. Mbak Uti, ya oke begini Mbak Uti tadi kan katakan tidak membela Tuhannya tapi membela Pak Aceh, ya kan? Lah sekarang ngumpul-ngumpul donasi untuk membela Pak Aceh itu katanya Pak Aceh ini memberitakan Injil ke sana kemari katanya. Lah yang jadi pertanyaan di sini, apa betul Pak Aceh memberitakan Injil sehingga Pak Aceh ini terlibat kasus penistaan? Nggak ada loh ayat Injil yang disebarkan oleh Pak Aceh. Malah yang diangkat-angkat itu surat jin, ya. Terus apa namanya? Pawailulil, kalau saya pakai istilah kaca ya, pawailulil musali katanya Pak Aceh kan begitu. Lah itu bukan ayat Bible Mbak Uti itu, tapi ayat Al-Qur'an yang disampaikan. Makanya Pak Aceh itu terjerat bosen, kasus itu. Aku udah bosan kalau kamu pakai dalil kayak begini. Mari lihat ke dalam, tengoklah ke dalam. Apa yang kalian debater-debater muslim itu lakukan. Yohanes 17, Markus 12 itu kalian putar-putar terus. Sama aja, Dit, kalau metodenya kayak begini ya. Jadi Semua begini, dari kalian Bu, itu mau menyatakan Yesus bukan Tuhan. Bukannya. menyangkut Kak, Sebentar, saya bicara dengan Adit. Ya, Iya, kalian silakan. debater muslim itu ya inti pengajaran kalian hanya mau mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kalian tidak pernah bangga, tidak pernah dengan sukacita, tidak pernah dengan bangganya menyatakan oh Allah saya itulah yang Tuhan. Lalu kalian jabarkan kepada kami luar biasa gitu. Gak pernah ada saya temukan yang seperti itu. Cara kalian adalah ingin menyerang kekristenan dengan membuktikan Yesus bukan Tuhan. Hanya itu saja. Karena pikir kalian dengan menyatakan Yesus bukan Tuhan, secara otomatis Tuhan kalian akan terlihat seperti Tuhan. Itu kan metode kalian. Jadi kalau kamu mengatakan begini, Pak Mbak Uti. Aceh seperti itu, ya sama aja, Dit. Sama saja, Dit. Jangan begini, pakai Mbak dalil Uti. kayak gini. Kami mengatakan Nabi Isa alaihissalam Tuhan itu bukan apa keinginan kami, tetapi itu ajaran kitab suci kami. Yang mana Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan dan itu hak kami dan itu ajaran kami, Mbak Uti. Nah Jadi itulah ya, kamu dengan jelas menyatakan ya, Adit, dengan jelas kitab suci kalian menyatakan Yesus bukan Tuhan. Bukan Yesus, Itulah Nabi inti Isa. pengajaran. Nabi Isa, saya katakan. Itulah inti pengajaran dari kitab kalian. Satu-satunya ingin menentang penguasa satu-satunya langit dan bumi ini dan menurunkan derajatnya hanya sebagai nabi. Ya kamu sendiri yang ngomong. Iya, Jadi jangan begini. bilang saya mau ini, kamu Iya. sendiri yang bilang. Masalah sebut Kitab Yesus itu sudah Nabi menulis. itu kitab Anda sendiri yang ngomong, bukan kita, Ibu Uti. Rahmana, saya sudah bilang terserah kamu mau terima atau tidak. Kami menerima Yesus itu keberadaannya sebagai Tuhan yang pernah datang menjadi manusia. Jadi ketika dia jadi manusia, kamu jangan lupakan bahwa dia itu adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu pun sudah lama berlalu ya. Sekarang dia sudah di sorga. Jadi kalian nggak bisa pungkiri itu ya. Ketika dia jadi manusia, bukan manusianya yang dijadikan Tuhan, maaf. Jangan potong-potong cerita satu Terus kronologis, apanya satu yang harus paket yang dijadikan benar. Tuhan, Ibu Uti? Kalau bukan manusianya, terus apanya yang dijadikan Tuhan? Saya tanya. Iya, ketika Tuhan datang menjadi manusia, kenapa kalian bertahan? Pokoknya dia cuma harus jadi manusia. Kalian sengaja melupakan kalau dia terus, adalah Tuhan ya. yang datang menjadi manusia. Karena begini, Nggak Ibu bisa. Uti. Ada petunjuk di dalam kitab perjanjian lama. Tuhan sendiri berkata, aku bukan manusia, pula bukan anak manusia. Loh, bagaimana kita harus bertuhankan anak manusia? Apanya yang harus itu tidak dipertuhankan yang saya bahwa tanya? Tuhan itu bukanlah seperti manusia yang kamu ini. Makanya saya bilang Alkitab itu kontekstual. Ayat itu tidak menyatakan seperti itu. Ayat Kitab itu Anda bicara sendiri bahwa saja Tuhan Anda pelintir. itu bukanlah seperti manusia. Kitab Anda sehingga dia sendiri menyesal, saja Anda sehingga dia pelintir. berdosa. Sorry kalau saya dipelintir. Mari saya buka ayatnya, kita baca. Kamu berani nggak baca satu konteks ayatnya? Dari situ baru kamu bisa melihat mana yang dimaksud. Oke, Apakah begini, yang Ibu dimaksud bahwa Tia. Tuhan tidak menjadi manusia? Oh tidak, Iya, jadi tidak oke. berkata Sekarang seperti begini itu. ya. Sekarang Bilanglah, begini, mari Ibu kita Uti. buka ya. Ya. Kamu baca, Sekarang begini, berani Ibu kamu Uti. baca. Ibu Uti, begini saja. Kalau Yesus itu Tuhannya Ibu Uti, benar-benar Tuhan yang dari awal sampai akhir, kasih saya satu ayat saja. Sebagaimana Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Kasih ayatnya, saya tunggu. Nah, sekarang begini, inilah
ketidaktahuan kamu. Kasih Inilah ketidakmengertian ayatnya. kamu. Ya, ayat ditunjukin, itu Ketika Bang. Anda ayat. minta-minta ayat yang menyebutkan Yesus sebagai nabi, Anda tidak mengakui. Tidak ada ayat yang menyebutkan Yesus sendiri berkata, "Akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku." Tidak ada ayat itu. Nah, Kok Anda sekarang jadikan begini ya, patokan saya akan sebagai kasih kamu contoh ya. Kasih ayatnya di mana Tuhan Allah, tidak di bisa mana Nabi Muhammad. dicontohkan. Sebentar ya. Itu. Saya minta kamu ini dulu. Adit bagi link Di aja, dalam bagi waktu. Al-Quran sudah Adit, jelas bagi waktu. Allah Kalau nggak mau dibagi berkata, waktu, aku "Aku nggak mau ngomong jadikan sama jin Rahmana. dan manusia tidaklah oke, lain oke. hanya untuk menyembahku." Pakai Ya, waktu, di dalam pakai Al-Quran waktu, Dit, sudah pakai jelas. waktu, Dit. Aku jadikan jin dan manusia siap. tidaklah lain Dit. hanya untuk Bang Adit menyembah kasih waktu, aku. Bang Rahmana sama Bauti. Kita yang lain diam aja semua. Oh, oke. Ini ada Aku Edis di nggak mau backstage kalau ini. ngomong rebut-rebutan sama dia. Pas menangan dia lebih cerewet dari perempuan. Edis tahan Oh, dulu oke. aja, Edis. Edis tahan dulu aja, jangan dulu masuk. Rahmana aja, Bauti aja. Oh, gitu. Nggak Ya, oke apa-apa, lah. Edis masuk aja. Aku nggak berani sendiri. Capek aku ngomong. Masukin Edis. Bagi-bagi aja. Oke, nanti saya Masukin edit. saya timer dari bawah ya. Oke. Ya, timer. Masukin Edis dulu. Nah, ya. Saya sama Rahmana ya. Pak Oke, Dani, timernya 3 menit. Pak Dani, 3 menit. Brojo, kita diam aja biar Bang Rahmana aja. Nggak, ini kok menyimpang dari topik ini, katanya ngomongin kok lari kemana-mana. Oke, kita spontan aja, Dis. Kita spontan aja. Langsung aja. Judul sama ininya nggak sesuai, judul sama isinya. Kita spontan aja, Dis. Spontan aja. Biar Bang Rahmana sama Ya, Bauti harusnya kalau Edis. judulnya diganti dulu karena Kalau nggak edit. nyambung. Judul sama pokok bahasan itu nggak nyambung sama sekali. Itu yang tanggung jawab yang punya channel aja. Ya, mana itunya jamnya, timernya. Udah tuh dari Ya, Pak Edis munculin. masuk aja. Oke, saya bantu moderatornya ya. Silakan, siapa dulu Ya. yang mau bicara? Ya, silahkan Ya, Ibu Uti kasih satu ayat sebagaimana Yesus berkata, "Aku Tuhan Allahmu, sembahlah aku." Oke, Saya Ya, tidak ini- minta pendapat lain, saya hanya minta ayat itu. Oke, Bang Rahmana, Ya. mohon didengerin ya apa yang Mbak Uti jelaskan. Siap, Bang Adit mainin waktu timernya. Silakan, Mbak Uti jawab. Ya, ketika Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku." Ketika dia mengatakan, "Akulah anak Allah, percayalah kepadaku." Ya, dia mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Karena ketika dia mengaku sebagai anak Allah itu yang harus kamu ketahui dulu apa artinya anak Allah. Kalau kamu nggak tahu artinya anak Allah, itulah sebabnya kamu menyamakan ajaran ketuhananmu itu dengan konsep kami. Tetapi ketika Yesus mengaku anak Allah, disitulah dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Karena anak Allah itu paradigma orang Yahudi semuanya, mereka tahu arti anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Anak Allah itu artinya firman yang telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika dia datang menjadi manusia, dia disebut anak Allah. Dia disebut utusan Allah. Dan dia disebut juga anak manusia. Jadi ketika dia mengaku dia anak manusia, dia anak Allah, dia itu utusan, itu artinya dia mengaku Tuhan. Tuhan yang datang ke dalam dunia dalam wujud yang terlihat di dalam Yohanes 1 ayat 18. Ya, wujud yang terlihat, Tuhan yang nyata, Tuhan yang datang ke dunia, itu artinya anak Allah. Jadi ketika kamu nanya mana pernyataan Yesus sebagai Tuhan, itu kan pertanyaan orang yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya ilmu sama sekali, tetapi memaksakan kehendak ketidakilmuannya itu kepada orang lain gitu loh. Lalu ketika Yesus mengatakan percayalah kepadaku, itu artinya sembahlah aku. Karena dengan percaya kepada dia kami menerima darah tebusannya. Ketika dia telah menebus kami diselamatkan. Ketika kami diselamatkan, kami berterima kasih. Kami berdoa kepadanya, kami mengabdi kepadanya, kami menyembah dia. Itu sudah satu paket yang kamu tidak mengerti. Ya, jadi ketika kamu nanya, mana pernyataan Yesus yang mengaku dia sebagai Tuhan? Loh, itu dia. Bahkan Yesus disalib karena mengaku sebagai anak Allah. Di dalam Yohanes 26 jelas dikatakan, ya di depan mahkamah agama itu mengatakan, kalau kamu anak Allah, katakanlah terus terang, ya sampai kapan lagi? Kamu itu anak Allah atau Mesias atau tidak? Lalu Yesus telah mengatakan, aku telah mengatakannya. Mulai hari ini kamu akan melihat anak manusia itu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ketika kamu mengatakan duduk di sebelah kanan Allah itu artinya apa gitu loh. Ya, mana ada orang duduk di sebelah kanan Allah. Yang harus kamu ketahui, Allah itu tidak punya wujud. Allah itu tidak punya bentuk. Ketika dikatakan kanan kiri, ya tidak mungkin itu ada wujudnya.
Yang dimaksud duduk sebelah kanan Allah Bapa itu dipercayai oleh orang-orang Yahudi itu adalah dia akan memerintah, berkuasa dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kekuasaan Allah Bapa. Karena Yesus sendiri mengatakan segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Yesuslah yang mempunyai kuasa ketuhanan itu. Ngerti nggak kamu? Jadi kalau saya mengatakan, saya tidak bilang, tidak ada ayat yang mengaku Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini konteksnya beda. Ya, karena itu perjalanan yang panjang dalam satu cerita, dalam satu peristiwa, dalam latar belakangnya yang beda. Oke. Stop. Kita disiplin ya. Tahan dulu Bang Ramana, Mbak Uti ambil minum biar rileks kita. Oke. Bang Ramana mau menanggapi pernyataan dari Mbak Uti, silakan, waktunya dipersiapkan Bang Adit. Oke, Bang Ramana, silakan waktunya. Oke, baik. Mbak Uti diam ya, jangan ikut-ikutan. Oke, baik. Menyangkut anak Allah, dia adalah hamba-hamba Allah yang taat, yang disebut anak-anak Allah, ya. Nah, saya tidak banyak berbicara di sini karena sudah jelas ketika kita sandarkan Yesus sebagai Mesias, dia adalah wakil Tuhan, wakil Allah. Nah, oleh sebab itu Yesus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, satu tanda, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Masa Tuhan dan Allah itu sendiri kok menerima firman dari siapa lagi? Oleh karena Yesus ini adalah anak Allah, maka dia adalah penyampai firman dari Allah kepada manusia. Nah, oleh sebab itu Yesus sendiri pun berkata, aku tidak dapat berkehendak apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Ya. Penghakimanku adil karena tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan dia yang mengutus aku. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus ini kita jadikan Allah, di Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Yesus seorang hamba dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, di situ dia menyatakan bahwa hai orang Israel, termasuk salah satu Ibu Uti, hai orang Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan Tuhan. Dalam bahasa aslinya Tuhan dan Kristus. Bagaimana kalau kita mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, lalu dia dijadikan oleh Allah lain? Ini kan sudah tidak logis. Nah, anak Allah adalah utusan Allah. Dan Yesus berkata dengan jujur, ini bukan kata saya, kata Yesus. Untuk memperoleh kehidupan yang kekal, ialah mereka harus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan aku satu-satunya Allah yang benar, bukan. Tetapi engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus. Dan Yesus berkata, seorang anak tidaklah lebih besar dari Bapa, seorang utusan tidaklah lebih besar daripada yang mengutus. Saya kira dengan alasan-alasan itu sudah jelas. Nah, kalau Ibu Uti benar-benar mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kasih ayatnya. Sebagaimana Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Ya, seperti ada perkataan di dalam Al-Quran, ayat di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Aku jadikan jin dan manusia. Aku tidak menjadikan jin dan manusia, melainkanlah hanya untuk menyembah aku dan beribadah kepadaku. Itu sudah jelas konteksnya ketuhanan di kitab kami. Allah menjadikan jin dan manusia hanya untuk menyembahnya. Apakah ada ayat yang sama yang dikatakan Yesus seperti demikian? Silakan saya minta dari A sampai Z, saya minta tunjukkan bukti bahwa Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Itu saja, saya tidak minta banyak-banyak. Baik, Bang Rahmana, terima kasih. Oke, Mbak Uti udah nangkap ya apa yang diminta Bang Rahmana. Mbak Uti coba tunjukkan, mungkin nanti bisa dibantu sama Bang Adit. Mbak Uti tinggal bilang, nanti Bang Adit akan menunjukkan ayatnya. Oke, Mbak Uti siapkan waktunya, silakan waktunya untuk Mbak Uti. Bang Adit disetting buat Mbak Uti. Ya, sekarang saya mau ini, ya. Jadi gini ya, saya sudah jawab, nggak mau terima itu terserah Anda, karena Anda kurang ilmu, ya, kurang pengetahuan dasar-dasar Yesus itu kenapa dia menjadi manusia. Kamu nggak tahu latar belakangnya. Saya nggak bisa mengatakan akulah Allah dan sembahlah aku, karena itu tuntutan dari Tuhanmu. Doktrin dari Tuhanmu mengatakan begitu, dia menciptakan manusia hanya untuk menyembah dia. Jadi kalau nggak menyembah dia, kamu paksakan ke tempat kami. Sedangkan di tempat kami, Tuhan kami datang itu untuk menjadi penebus dan juru selamat.
Dia datang bukan minta disembah sujud, bahkan dia datang untuk mati di kayu salib, untuk menyerahkan dirinya di kayu salib, untuk menyelamatkan kami. Aku datang untuk memberikan nyawaku. Yesus mengatakan begitu. Dia mengatakan dia akan memberikan nyawanya, bukan untuk disembah sujud. Jadi ketika kamu memaksakan bahwa dia minta disembah sujud, lah itu kan ajaranmu. Terserah mau terima atau tidak. Tetapi ketika dia mengatakan dia anak Allah, itu artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Yohanes 5 ayat 18. Orang-orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh dia. Karena apa? Karena dia menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Kenapa dia harus dibunuh? Karena menyatakan dirinya anak Allah. Karena dengan kata anak Allah itu artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Artinya membuat dirinya itu sama dengan Allah. Atau menyamakan dirinya dengan Allah. Itu artinya. Jadi kamu harus banyak belajar. Ya, nonsen ketika kamu mengatakan kamu itu pernah Kristen. Nyatanya sama sekali tidak mengerti apa-apa. Pertanyaanmu itu menunjukkan ketidakmengertianmu. Bagaimana bisa kamu mengatakan mana pernyataan Yesus mengaku Tuhan? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, bukan untuk disembah sujud, tetapi untuk memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu perkataan Yesus. Lalu ketika kami sudah diselamatkan, kami percaya kepada dia, kami menyembah dia. Itulah sebabnya dia mengatakan, percayalah kepadaku. Ya, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kami beroleh hidup yang kekal, ya kami menyembah dia, kami beribadah kepada dia. Ya, kami bersyukur, kami memuji dia. Itu dia. Jadi konteks kami itu jangan kamu masukkan ke tempatmu. Kita beda Tuhan, jelas kita beda Tuhan. Tuhan Anda memaksakan atau mengharuskan umatnya untuk menyembahmu, menyembah dia. Tuhan kami justru datang untuk melayani kami, menyelamatkan kami. Kami ini berharga di mata dia. Kami ini diciptakan untuk bersama-sama dengan dia di sorga. Jadi ketika kami hilang, kami dicari, kami diselamatkan, kami ditebus, kami dibawa lagi kembali ke sorga, ke rumahnya yang kekal. Karena kami ini statusnya adalah anak-anaknya. Itu yang kamu tidak mengerti, ya. Lalu saya mau tanya kepada kamu, ketika kamu mengatakan Allah adalah Tuhan, mana buktinya? Ya, kamu jangan cuma nanya-nanya saya, mana buktinya ketuhanannya? Apa yang dia telah lakukan untuk menyelamatkan kamu? Silakan jawab. Oke, tahan dulu Bang Rahmana, silakan ambil minum Mbak Uti. Bang Rahmana, pertanyaan tadi yang Mbak Uti udah dapat ya, udah nangkap. Sekarang yang pertanyaan Bang Rahmana untuk menunjukkan ayatnya sama Mbak Uti nggak ditunjukkan. Tapi biar kita juga mengedukasi di live chat itu, Bang Rahmana tunjukkan, sebutkan, minta ke Bang Adit. Sekalian nanti setelah menjelaskan pertanyaan Bang Rahmana tadi ke Mbak Uti, baru jawab pertanyaan Mbak Uti. Biar kita dapat nih ininya, apa istilahnya, ilmunya lah ya. Jadi Bang Rahmana jawab sendiri sekarang karena Mbak Uti tadi nggak menunjukkan. Setelah itu, setelah menjelaskan, baru Bang Rahmana. Kok berat sebelah? Udah jalan aja, moderator mah cuma ngirim ini aja, nggak usah berat sebelah. Saya siapa yang belain kalau kamu begitu? Mbak Uti sabar, kita jangan suudzon sama Mbak Uti, jangan suudzon sama orang ya. Lillahi ta'ala tidak ada. Begini. Nggak, moderator itu dia nggak ngasih apa-apa, nggak menerangkan, nggak ini aja. Ya ini kan kita mengarahkan. Tadi kan pertanyaan Bang Rahmana nggak ditunjukin sama Mbak Uti. Saya juga selaku ini pingin tahu apakah ada atau tidak. Apanya yang nggak diunjukkan? Nah, sekarang apanya yang nggak diunjukkan? Yohanes 5, tahan dulu yang lain. Sama kamu dong. Tahan dulu yang lain. Yohanes 5 ayat 18 tadi saya bilang, ya Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan dengan menyebut dirinya anak Allah. Anak Allah itu artinya sama dengan Allah. Jadi ketika dia menyebut Allah itu adalah Bapaknya, itu artinya dia menyamakan diri dengan Tuhan Bapaknya. Saya jadi selaku saya menerangkan kepada kamu dong, karena kamu tahan Mbak Uti, tahan. Minum dulu. Saya selaku moderator, kalau emang itu salah, mohon dimaafkan. Oke, Bang Rahmana, silakan dijawab. Oke, baik. Silakan, jadi Bang supaya penonton teredukasi, anaknya Jokowi tidak mungkin presiden juga, ya. Dan saya mau sampaikan kepada Ibu Uti tentang ketuhanan di dalam Al-Quran sudah tidak ada masalah lagi dan tidak dirakit-rakit seperti ketuhanan Ibu Uti. Di mana ketuhanan dia? No, ada di sini ayat ini. Sesudah ayat ini, petik lagi ayat sini. Tetapi mohon maaf, Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dia, tetapi Yesus berkata kepada iblis, ya, enyahlah engkau iblis, bahwa hanya kepada Allah lah engkau menyembah. Termaktub di dalam Injil Yohanes, ya. Suara saya jelas?
Suara saya jelas nggak? Jelas, Ya, jelas Bang, jelas. jelas. Ya, jelas, jelas. Lanjut, lanjut. Ya. Di dalam Injil Yohanes 4 ayat 8 sudah jelas bahwa Yesus suruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Begitu. Ya. Jadi kalau berbalik kepada kita, sudah cukup kita berkata dengan kul Allahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat-sangat jelas. Jadi jangan paksakan anak Allah sama dengan Allah. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Seorang utusan tidaklah lebih besar daripada yang mengutus. Dan seorang anak tidaklah lebih besar daripada bapaknya. Ya. Oleh sebab itu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan dia siapa? Kembali kepada Yohanes 4 ayat 8. Hai iblis, enyalah engkau daripadaku. Karena ada tertulis, ya, hanya kepada Allah lah engkau menyembah. Dan ini ayat yang valid, kata Yesus. Bukan kata bapak-bapak gereja, bukan ditafsirkan lagi. Nah, kembali lagi saya ingatkan kepada Bu Uti, untuk memperoleh hidup yang kekal, pesan Yesus, mereka harus mengenal engkau satu-satu Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah dia utus. Kalau Ibu Uti tidak bisa membuktikan ayat yang mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan dari mulutnya, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. No. Saya tidak akan percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Karena tidak ada ayat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang perkataan Yesus yang sama seperti ayat Al-Quran yang berkata, aku jadikan jin dan manusia tidaklah lain hanya untuk menyembahku dan beribadah kepadaku. Monggo Ibu Uti jawab sebaik-baik mungkin, ya, tunjukkan bahwa Yesus menggelar dirinya sebagai Tuhan. Aku Tuhan Allahmu dan sembahlah aku. Silahkan saya minta ayatnya, saya tidak banyak belat-belit, saya minta ayat itu. Kalau nggak ada, jangan pernah bermimpi. Ya. Bahwa Yesus mengajarkan dirinya seorang utusan, bukan yang mengutus. Monggo dijawab, saya minta ayatnya. Oke, tahan dulu Bang Rahmana, tahan dulu Mbak Uti, tahan dulu. Oke, ya biar kita agak rileks, santai aja, nggak apa-apa. Oke, Mbak Uti, apa yang udah diutarakan sama Bang Rahmana, silakan dijawab dengan tenang, biar kita juga dapat mengedukasi teman-teman semuanya ya. Silakan Mbak Uti, waktunya. Ya, Rahmana dengan petantang-petenteng mengatakan Mbak Uti, jelaskan. timernya belum jalan. Mbak Uti, Bentar. silakan. Oke, silakan Mbak Uti. Silakan Mbak Uti. Oh ya. Sebentar. Lanjut. Ya, Rahmana Raja tadi mengatakan konsep ketuhanan kami sudah jelas gitu. Apanya yang jelas? Kamu tidak menerangkan apa? Kamu tidak menerangkan apa-apanya kepada saya. Tidak ada yang kamu terangkan jelas di mana gitu loh. Lalu ini jelas memang kamu hanya ingin mencomot-comot ayat Alkitab seenaknya aja tanpa mengerti maknanya. Kamu sendiri bilang kepada saya bahwa Allah menciptakan manusia hanyalah untuk menyembah Dia. Ya, saya kunci perkataan kamu sendiri. Ya, umatnya Allah diciptakan hanya untuk menyembah Dia. Tetapi Yesus kami tidak berkata seperti itu. Jadi jangan sama-samakan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Nah, beda kan? Tuhan kamu minta disembah, tapi Tuhan kami mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dikatakan, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang ingin menjadi penebus dan juru selamat, lalu kamu paksakan. Mana perkataan Yesus yang memaksa-maksa dia untuk menyembah Dia sebagai Tuhan? Ini kan perkataan orang yang tidak tahu apa-apa. Kamu sendiri bilang Tuhan kamu minta disembah oleh umatnya. Tuhan kami bukan minta disembah, bahkan Dia sendiri mengatakan Dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Boro-boro disembah, dicaci maki, dihina, disalibkan, bahkan dipikul gitu loh. Dipukul. Dan tetapi masalahnya semua orang yang menyalibkan Dia, semua orang yang telah mendera Dia, semua akhirnya mengaku mereka menyesal telah menyalibkan Dia. Mereka mengaku dengan perkataan sendiri, sungguh Dia ini adalah anak Allah. Anak Allah di situ yang harus kamu ketahui. Yohanes 5 ayat 8 nih kamu buka ya. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hukum Taurat, tapi karena dia menyebut bahwa Allah itu
itu adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, jadi ya, kesalahan total kamu, kesalahan fatal kamu, kamu menyamakan Tuhanmu itu yang beda 100% dengan Tuhan kami. Ya, Tuhan kami itu penebus dan juru selamat. Dia tidak minta disembah, justru dia datang menyelamatkan kami. Tetapi kami tahu bahwa penyelamat kami itu adalah Tuhan kami sendiri, karena dia sudah memberitahu, ya. Karena oleh sebab itu orang-orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ada ayatnya, dan di dalam Matius 4 yang kamu mengatakan ada tertulis bahwa kamu akan harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu pun kamu tidak tahu konteksnya. Konteksnya di situ Yesus mengatakan kepada iblis supaya iblis menyembah Tuhan Allahnya. Tuhan Allahnya itu adalah dia sendiri. Kamu baca itu ayatnya satu topik, ya? Ya, habis. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bu gimana Uti, ini? sangat baik sekali. Terima kasih. Ya. Saya kah? Ya. Ya, jadi Atau konteks kita sudahi ketuhanan aja, di atau dalam kita ngobrol, Al-Qur'an. atau kita TikTok Iya. aja lah, nggak usah pakai timer. Takut Ya. apa sudah Sudah enak pakai aja. timer saja. Adik Enggak. supaya bagus. Enggak ada, Pakai enggak timer ada. saja, Adik. Enggak, supaya bagus. curang. Belum selesai. Pakai timer, Iya. apa Pakai timer kamu saja adil. supaya bagus. Enggak ada, Oh, iya, enggak iya. ada. Harus adil, tunjukkan keadilanmu kepada Oh dunia. ya. Lanjut. Iya, belum lanjut Ya, karena semacam. saya lagi tinggal 5 menit, saya mau di sini sudah mau maghrib ini. Oke. Jadi konteks ketuhanan di Alah, jangan kabur. Tadi Jadi kamu yang konteks, masa-masa, ya. kamu yang Jadi mau konteks melaporkan saya. ketuhanan. Kamu yang masa-masa. Ya, konteks Jangan kabur. ketuhanan. Waktu saya kan? Ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Iya, silakan. Jadi konteks ketuhanan di Sebentar, dalam Pak Bom, Al-Quran ini lagi seru, Pak Bom. sangat jelas. Kenapa? Allah berkata dalam Al-Quran di surat Taha ayat 14, ya, aku ini Allah, ya, sungguh aku ini Allah, ya, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan beribadahlah kepadaku. Benar, Yesus mengatakan kepada iblis, ya. Ibu Uti punya kata-katanya, Ibu Uti ini sudah tidak konsisten dari awal. Yesus tidak datang untuk minta disembah, tetapi Yesus suruh menyembah Allah. Tadi Ibu Uti bilang itu tujuannya untuk ke dia, berarti Yesus minta disembah. Tetapi dari awal tadi Ibu Uti mengatakan, oh, Yesus datang bukan untuk disembah. Ya, berarti kata Yesus benar, sembahlah Allah, Tuhan yang benar, dan kenallah Yesus sebagai yang diutus. Ya, dan ini konteksnya jelas, ya, bahwa Yesus bukanlah Allah, tetapi Yesus adalah utusan Allah, Sang Mesias yang diurapi. Nah, ya, Ibu Uti mengatakan Tuhan Ibu Uti yang maha menebus dosa Ibu Uti baik. Ya, kita buktikan yang menebus dosa itu Tuhan apa bukan. Di dalam Alkitab berkata, anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia dan dia akan disiksa dan dianiaya, bahkan akan dibunuh. Jadi Tuhannya Ibu Uti anak manusia, yang tergantung di tiang salib adalah anak manusia, bukan Allah. Tidak ada konteks dalam Alkitab Allah yang disalib, tetapi anak manusia yang dibunuh dan disalib. Jadi sangat-sangat wajarlah ketika ibu tidak memahami tentang konteks ketuhanan yang benar, karena ibu bertuhan kepada anak manusia yang diserahkan ke tangan manusia untuk dihukum. Dan ini terbukti secara Alkitabiah, bukan kata saya. Silahkan koreksi siapa yang diserahkan kepada manusia untuk disalib. Apakah Allah atau siapa yang diserahkan? Ya, tidak mungkin manusia menyerahkan manusia Ya, diam, kepada Pak Bom. Allah kepada manusia, tidak mungkin. Pak Bom sabar dulu. Ya. Saya hanya minta satu ayat kata Yesus yang sama dengan ayat Al-Quran. Aku ini Allah dan tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan beribadah kepadaku. Ya, saya minta satu ayat itu. Untuk Ibu Uti, silahkan berikan jawabannya yang singkat dan jangan mutar-mutar. Ibu Uti tadi bertanya tentang ketuhanan saya, sudah saya jawab ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di surat Taha ayat 14, Allah berkata, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan beribadah kepadaku. Oke, silakan Ibu Uti. Boleh dikit Bu Uti? Ya. Ya, terima kasih, Pak. Enggak, sebentar, saya lagi Tuhan. Oke. Ini mohon ya, sabar ya, sabar. Setelah ini saya kasih ini. Ya, mau kasih tahu ke kamu ya, Yesus menebus dan juru selamat. Dia tidak minta
minta disembah, justru dia datang untuk untuk menyelamatkan dan menebus manusia. Tetapi ketika kamu menyamakan bahwa kata anak manusia itu adalah hanya seperti anak manusia biasa. Bagaimana di dalam Matius 25 ayat 31, apabila anak manusia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini perkataan Yesus yang mengaku sebagai anak manusia. Dia memiliki kemuliaan dan malaikat-malaikat itu adalah miliknya sendiri, dan dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, ya. Dan anak manusia di dalam Lukas 21 ayat 27, pada waktu itu orang-orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini yang dimaksud dengan anak manusia, anak Allah, ya. Di dalam Matius 26, Yesus dihadapkan ke mahkamah agama karena mengaku anak Allah. Kenapa dia dibawa ke mahkamah agama? Karena dia mengaku anak Allah. Karena anak Allah itu yang diketahui oleh orang Yahudi adalah Allah sendiri. Anak manusia itu adalah Allah sendiri. Kenapa ketika Yesus mengatakan hari ini kamu akan melihat anak Allah itu duduk di sebelah kanan Allah, akhirnya dia disalib, dia dihukum karena dianggap menista Tuhan. Karena duduk dan anak manusia duduk di sebelah kanan Allah itu artinya berkuasa memerintah dalam kemuliaan Allah Bapa. Yang kamu tidak tahu adalah di dalam Matius 24, saya kembali lagi, Yesus menyebut bahwa dirinya itu adalah Tuhan Allah. Iblis mengatakan, jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu Yesus berkata apa? Jangan coba-coba kamu mencobai Tuhan Allahmu, ya. Kata Yesus mengatakan begitu. Yesus itu sedang dicobai oleh iblis dan Yesus mengakui dia adalah Tuhan Allah itu. Oleh sebab itu dia mengatakan kepada iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah yang mana? Tuhan Allah yang ada di depan matanya. Itu yang harus kamu ketahui, ya. Kamu harus banyak belajar sehingga kamu tidak menjadi orang yang makin menyesatkan gitu loh. Kami ada dalam konteks kami. Ketika Tuhan kamu mengatakan akulah Allah, sembahlah aku, akulah Allah, sembahlah aku, itu cuma hanya ada di ayat-ayat. Hanya ada di dalam huruf-huruf. Tetapi ketika Tuhan kami mengatakan akulah Tuhan Allahmu, lengkap dengan bukti-bukti, lengkap dengan fakta-fakta. Keluaran 20 telah membuktikan ketika dia mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Dia datang dalam kemuliaannya, dalam guru gemuntur, bahkan membuat orang itu mati. Jadi kami mempunyai pengharapan, kami menyembah Tuhan yang betul-betul ada. Tuhan yang tidak katanya dan bukan cuma klaim, ya. Itu yang harus kamu ketahui, ya. Dan kata anak Allah itu sekali lagi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah yang dicatat oleh Rasul Yohanes adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, itu dia, ya. Pertanyaan saya kamu tidak jawab. Mana buktinya bahwa Tuhan kamu itu pernah menyelamatkan kamu? Habis. Ya. Takut, ya kan, udah. Selesai sudah. Saya pakai timer. Enggak, saya nggak mau TikTok. Ada Pak Bom, silakan Pak Bom. Pakai timer tidak nggak bisa. Nggak ngerti apa-apa nih Rahmana Raja. Sekarang giliran saya kan. Sekarang giliran saya kan. Iya makanya lanjut kalau kamu mau. Iya kalau kamu mau ini lanjut. Iya. Lanjut jangan di. Pakai timer Bang Adit supaya lanjut. Kalau pakai Adit pakai timer. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Adit masih Dit, belum selesai Dit. Tuhannya ya. Rahmana masih penasaran Dit. Iya. Oke, silakan Bang Rahmana Raja, 3 menit. Ya, lanjut. Ya, jadi begini, ya sebetulnya saya mau tertawa ya dengan pernyataan Ibu Uti dari tadi, tapi ya saya sudah lupa bagaimana tertawa. cara harus Apa yang kamu tertawakan? Ibu Uti diam dulu, ini waktu saya kok, masa Ibu Uti marah. Iya, silakan. Bahwa Yesus berkata bersama-sama murid-muridnya di Galilea, dan Yesus berkata, akan tiba waktunya anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia. Mau saya tanya, Ibu Uti kan punya Tuhan anak manusia, ya? Dan itu tidak bisa Ibu bantah. Memang Yesus tidak pernah menyuruh menyembah dia karena memang Yesus sadar bahwa dia tidak patut disembah. Itu loh, Yesus tidak patut disembah. Oleh sebab itu Yesus menyuruh iblis, ya. Hai iblis, nyala engkau daripadaku, sebab ada tertulis, hanya kepada Allah lah engkau menyembah. Ketika iblis menyuruh Yesus untuk terjun dari hubungan bait Allah, itu kan iblis berkata, kalau betul-betul engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, maka Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyambut. Masa iblis tidak tahu Tuhannya?
seburuk-buruknya iblis pasti tahu siapa Tuhannya. Sekalipun dia membangkang kepada Tuhannya, iblis pasti tahu. Nah, karena iblis dengan Ibu Uti, iblis lebih tahu Tuhan terlebih dahulu daripada ibu. Tuh. Masa iblis tahu Tuhan yang mana, kok Ibu Uti tidak tahu Tuhan yang sesungguhnya? Ya. Jadi dari tadi tidak ada ayat yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan seperti yang keluar daripada mulutnya sendiri. Ya, sesungguhnya aku ini Tuhan, tidak ada lain. Ya. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Jadi jangan kita pelintirkan perkataan Yesus yang seakan-akan Yesus tidak berkata, kita katakan hal demikian. Ya. Yesus berkata, dia utusan. Yesus berkata, dia yang menyampaikan firman. Ya. Dan orang-orang banyak zaman dahulu tahu kalau Yesus itu nabi dari Nazaret yang ada di Galilea. Tidak mungkin Tuhan kok dikejar Herodes, dibawa lari orang tuanya sembunyi. Itu kan bukan. Tuh. Jadi Bu Uti, sampai di situ penjelasan saya hanya minta ayat. Kasih bukti Yesus berkata, aku. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana jalannya perdebatan antara Rahmana Raja dan Uti Watimena ya. Sepanjang perdebatan tadi sangat kelihatan bahwa memang dalam cara memahami dengan logika, akal pikiran sehat, Rahmana Raja tentu sangat menguasai ya. Dan sebaliknya Uti Watimena seringkali terjebak dengan pernyataan-pernyataannya di dalam berargumen ya, sehingga membuat blunder atas jawabannya tersebut. Juga sempat tadi mengatakan bahwa Al-Quran ajaran sesat ya. Kemudian yang sulit untuk kita terima oleh akal pikiran kita adalah juga ketika dia meyakinkan bahwa Yesus itu Yesus itu adalah Tuhan, sementara kita umat Muslim meyakini Nabi Isa atau Yesus adalah utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi ya. Nah, coba kalau kita pikir dan renungkan pernyataan Bu Uti, dia menyatakan bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan tujuannya adalah untuk membawa manusia ke surga di mana Tuhan itu berada. Nah, di sini ada dua kata yang patut direnungkan ya atau dipikirkan, yaitu Tuhan datang. Arti datang tentu saja itu terikat dengan tempat juga waktu. Dan kemudian dia mengatakan bahwa Tuhan tersebut tempatnya adalah di surga. Lagi-lagi ini menerangkan tempat ya. Jadi secara keseluruhan apa yang diyakini oleh Uti Watimena tentang Tuhan yang datang kemudian juga tempatnya adalah di surga, itu semua adalah terikat dengan dimensi waktu dan ruang ya atau tempat. Jadi mustahil bagi kita yang mau berpikir bahwa Tuhan itu bisa diikat dengan dimensi ruang dan waktu ya. Padahal sebenarnya Tuhan itu tidak terikat dengan dimensi apapun juga. Jadi apa yang disampaikan Uti Watimena untuk memasarkan keyakinannya terhadap Yesus yang dianggap sebagai Tuhan itu sebenarnya tertolak secara langsung oleh orang-orang yang masih mau berpikiran sehat dan logis serta rasional. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ada video diskusi tadi, ada hikmah yang dapat kita ambil dari diskusi tadi, dan pastinya hal-hal yang negatif tentu kita buang jauh-jauh ya. Dan akhir kalam, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.